Halo semuanya, perkenalkan nama saya Richa Sofia Measari, saya mahasiswi dari KBBS Akuntansi UPH dengan NIM 0101720052. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dari analitik bisnis, topik 11 dengan Smart, dengan judul Smart PLS. Nah, di sini memberikan exercise dengan soal insert data exercise 2 di PLS, lalu ada calculate algoritma, dan juga ada meng-create R-square. Data melalui pendekatan yang dengan nama partial least square atau lebih dikenal dengan PLS. Nah, dari situ kita bisa menggunakan perhitungan. Perhitungannya itu melalui pendekatan banyak yang menggunakan aplikasi Spark PLS ini untuk mengolah data menggunakan aplikasi. Nama penggunaan datanya itu metodenya ialah bootstrapping atau bisa juga dikenal dengan pengenaan secara acak. Nah, itulah sebabnya uji normalitas ini dikenal memudahkan kita untuk menghitung karena tidak memerlukan syarat minimum sampel, bahkan untuk sampel-sampel kecil pun bisa kita gunakan untuk metode ini. Makanya metode aplikasi atau software Smart PLS ini ini sudah aplikasi Spark PLS. Sebelumnya kita double klik dulu ya untuk import datanya. Di sini bisa di-download di Google. Lalu kita cari aja Smart PLS dan itu bisa ada di PC Windows dan juga di Mac. Kita double klik to import data di sini di sini saya sudah download raw datanya. Raw datanya ini sudah diberikan oleh dosen kami untuk nantinya diolah dan dihitung. Di sini kita masukkan datanya, lalu kita ganti aja jadi topik 11. Oke, kita oke. Di sini nah, di sini sudah ada 100 records ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini sudah ada beberapa indikator dan di sini juga sudah ada indikator correlation dan profile-nya. Di sini udah dibagi menjadi missing, mean, median, dan min, max, standard deviation, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita mengolah data ini? Kita bisa membuat ini menjadi path model, yaitu menjadi diagram sehingga nantinya kita bisa olah datanya. Yang pertama caranya itu kita buat di new path model, kita klik, lalu kita di sini topik atau kita buatnya new path model namanya. Ini kita oke. Ya, nah di sini sudah ada tabel kosong. Nantinya untuk data-data indikator ini akan dipindahkan ke new path model yang kosong ini. Yang pertama ini indikatornya kita copy dan disesuaikan dari jenisnya masing-masing. Nah, di sini jenisnya itu ada tang namanya, lalu kita pindahkan di sini menjadi diagram bentuknya seperti ini. Lalu selanjutnya ada indikator lain namanya relia. Ini kita sesuaikan ya, kita kelompokkan sesuai dengan yang ada di sini, judulnya harus sama. Lalu setelah itu yang ketiga ada respon. Ini kita pindahkan. Oke, lalu ada assurance. Oke.
lalu kita pindahkan di sini. Nah, terus ada empati. Nah, ada empati, lalu juga ada C statis. Nah, terakhir ini loyal, karena kita nggak tahu ya mau masukin di mana. Ini kita jadiin titik tengah untuk nantinya akan terhubung dengan yang lain. Ini kita rapihin dulu. Ini kita bisa, untuk membedakan kanan dan kiri, kita bisa ininya kita flip menjadi di sebelah kanan. Nah, ini kita samain ya, kanan kirinya, biar kelihatan semuanya. Nah, untuk yang terakhir di loyal ini kita taruh di tengah aja. Gunanya nanti biar ini yang menghubungkan antara ini semua, antara diagram-diagram lainnya. Ini kita bottom. Nah, kalau bisa lihat di sini tuh ada caption ya. Coba sebentar. Nah, di sini ada tulisan errors. This latent variable is not connected to other latent variable. Jadi variabel-variabel di sini agar bisa nantinya dihitung, kita harus menghubungkan satu dengan yang lainnya. Caranya bagaimana? Caranya di sini ada menu untuk mengkonekkan ini semua. Oke, kita klik connect, lalu kita masuk, kita connect latent variable 1 dengan variable 7. Oh, oke. Nah, sebelumnya karena di sini masih latent, judulnya masih latent variable 1, biar kita nggak bingung, ini kita sesuaikan aja. Bisa kita rename namanya. Oke, ini kita undo dulu ya sebelumnya. Jadi sebelum kita connect, baiknya sih kita ganti dulu namanya. Nah, yang di sini kita rename. Ini loyal kita. Oke. Jadi, sebelum kita connect, kita harus rename dulu biar kita nggak bingung ya, sesuai dengan judulnya. Nah, di sini kan tadi tank ya. Jadi ini kita delete menjadi namanya tank di displaynya. Oke. Oke, lalu ini latent variable itu kita ganti. Karena kalau misalnya kita pakai latent variable juga, nanti kita bingung, ya kan, untuk nama ini itu apa. Nah, di sini itu namanya Relia. Kita oke, lalu yang ketiga ini ada respon. Kita oke, lalu di sini yang keempat ada assurance. Oke. Ini kita oke, lalu yang kelima ini ada namanya empathy. Lalu yang keenam ada namanya statis. Oke, lalu yang ke-7 yang terakhir ada namanya loyal. Oke. Nah, karena tadi dari semuanya ini masih error tulisannya, kita harus konekin dari satu dengan yang lainnya agar nanti kita bisa hitung variabelnya. Caranya kita klik menu connect, lalu kita hubungkan ke tengah, lalu yang relia kita hubungkan ke tengah, yang respon kita juga hubungkan ke tengah, lalu yang statis kita hubungkan ke tengah, empathy kita hubungkan ke tengah, assurance kita hubungkan ke tengah. Nah, semuanya menjadi biru, tandanya ini semua sudah terkonek dengan baik dan bisa kita olah datanya. Bagaimana langkah selanjutnya untuk kita olah ialah dengan calculate, sesuai dengan arah soal dari dosen kami, Bu Sylvia. Kita calculate PLS algorithm. Caranya calculate PLS algorithm adalah klik calculate di sini, lalu kita PLS algorithm, pilih PLS algorithm. Di sini ada iteration 307, ini kita abaikan aja. Kita langsung bisa start calculation. Nah, di sini dia sudah di start ya calculation.
Ini terdapat hasil dari apa yang sudah kita kalkulasikan. Nah, hasil dari kalkulasi PLS algoritma ini, di sini kita bisa lihat ada kita kita lihat dulu ya construct reliability and validity-nya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah aman ya. Semua data table warnanya hijau, tandanya tidak ada yang error dan dapat di calculation algoritmanya dengan baik hasilnya. Nah, apabila kita ingin mendelete angka 0,7-nya, kita bisa lihat lagi di sini di bawah 0,7 di sini aku mau delete yang 0,267 ini aku delete. Nah, oke. Nah, di sini kita calculate lagi. Dan ada 0,267 sudah aku delete karena dia di bawah 0,7 sesuai dengan arahan. Maka coba kita calculate lagi ya hasilnya apa. Oke, kita start calculation lagi. Nah, di sini ketika kita construct, nah di sini masih hijau berarti tandanya aman. Oke, lalu kita langsung aja move to nah, di soal selanjutnya itu kita interpret aspect of converge and alpha. Nah, di sini di Smart PLS ini terdapat average variance, extract yang disebut. Nah, AV ini merupakan bentuk pengukuran banyaknya variabel oleh konstruknya dibandingkan dengan variansi yang ditemukan oleh kesalahan pengukuran itu. Nah, biasanya nilai AV ini harus lebih besar dari 0,5 atau dengan 0,5 itu sendiri. Bisa kita lihat di sini. Oke. Bisa kita lihat di sini AV kita itu menunjukkan 0,642, 0,445, 0,454, 695, 64, 65, 64, dan 63 bahwa di sini itu tidak ada yang di bawah dari 0,5, which is good ya. Berarti untuk AV ini bisa memvalidasikan menangkap konstruknya itu kesalahan pengukurannya itu sedikit, validasi datanya ini bagus, seperti itu. Ini juga terdapat composite reliability dan di sini ada converge alpha. Nah, itu apa? Converge alpha reliabilitas dan validitas itu sendiri. Reliabilitas itu digunakan untuk mencerminkan semua indikator dalam model itu berjalan dengan baik. Nah, besaran nilai minimalnya itu ialah 0,7 dan yang paling idealnya itu ialah 0,9 dan angka di tengahnya itu atau moderatornya itu ialah 0,8. Nah, di sini selain dari adanya converge alpha, untuk menentukan reliabilitasnya itu terdapat juga composite reliability. Nah, di sini kalau kita bisa lihat angkanya itu di semuanya di atas 0,7 ya, which is good juga. Makanya di sini semuanya data berwarna hijau karena menunjukkan tidak error dan juga baik gitu.
Lalu di soal selanjutnya, kita diminta untuk interpret F square dan construct reliability and validity. Di sini ada interpret R square dari calculation data tersebut, calculation algorithm data tersebut terdapat quality kriteria nih. Yang pertama ada R square. Nah, bisa dilihat R square di sini adalah 0,267. Nah, di R square ini di dalam R square ini menunjukkan nilai 0,67 yang berarti lemah. Nah, R square ini merupakan cara untuk menilai betapa besarnya um, nilai konstruk besarnya endogen yang dapat dijelaskan oleh eksogen tersebut. Nilai koefisiennya itu diharapkan 0 sampai dengan 1. Nah, tapi yang lebih bagusnya itu ialah 0,267 itu dinilai lemah dan 0,5 itu moderator dan juga ada 0,7. Nah, di sini karena 0,267 ini sebagai lemah maka dinilai validasi datanya itu kurang mempunyai efek yang signifikan. Seperti itu. Nah, lalu di sini itu nantinya ada adjacent R square. Itu R square. Oke, kita bisa lihat di sini F square ini itu menilai apakah ada hubungannya signifikan nggak antara variabel yang pengen diteliti ini dengan besarnya pengaruh dan juga kita menilai besarnya pengaruh antar variabel. Jadi kita melihat efek-efek tersebut. Sorry, yang efek ini adanya di F square ya. Nah, dinilai F square ini 0,02 itu kecil, 0,15 itu sedang atau moderat, dan nilai 0,35 itu merupakan besar. Nilai kurang dari 0,02 bisa dianggap tidak ada efeknya. Nah, kenapa tidak ada efek? Sesuai dengan apa yang ada di sini. Karena di sini 0, semua, jadinya dianggap tidak ada efek seperti itu. Nah, lalu tadi dari tabel F square-nya, lalu kita berubah ke diskriminan validity. Nah, di diskriminan validity ini terdapat assurance, empathy, loyal, reliable, response, status, dan time. Nah, di sini itu menunjukkan angka 0,789, which is ini itu masih dalam konteks yang bisa di divalidasi ya. Nah, karena kalau misalnya sudah lewat dari 0,85 itu sudah berat dan tidak bisa akan nanti berubah menjadi merah, which is itu tidak bisa untuk di validitas diskriminan lagi. Nah, apa itu validitas diskriminan validity? Itu ialah merujuk untuk derajat ketidaksesuaian antara variabel-variabel yang seharusnya tidak diukur oleh alat ukur dan konsep-konsep yang ada pada variabel tersebut. Nah, di sini itu diskriminan validity ini menghitung dengan membandingkan nilai square root of average atau AV yang tadi, AV yang tadi di sini, dan juga nilai korelasi di antara variabel-variabel laten. Nah, maka discriminative validity ini dapat dianggap tercapai. Nah, nilai yang dikatakan tercapai itu apabila lebih besar daripada 0,5. Nah, karena di sini sudah lebih besar dari 0,5, maka dianggap dicapai. Seperti itu. Tapi tidak boleh juga di atas 0,85. Seperti itu.
Lalu selanjutnya itu kita akan melakukan bootstrapping ya. Oke, apa itu bootstrapping? Bootstrapping itu ialah bootstrapping ini itu digunakan untuk Smart PLS ini untuk pada nilai-nilainya biar analisis analisis ini menghitung tingkat signifikasi atau kemaknaan dari direct effect, indirect effect, dan total effect, serta juga menghitung signifikasi dari outer loading dan outer weight. Nah, di sini itu karena di Smart PLS, sorry, di HTMT ini tidak terdapat statistik dan p-value yang di mana kita ingin interpret, maka harus adanya metodenya itu calculate dengan bootstrapping, dengan cara bootstrapping. Lalu kita pindah lagi, cara kita mendapatkan itu, kita pindah lagi, lalu kita kita calculate lagi. Sorry, ini kita calculate, lalu kita pilih yang bootstrapping. Oke, kita pilih yang bootstrapping. Lalu di sini kita ganti karena disuruhnya pakai 5.000, jadi kita pakai yang 5.000. Oke. Nah, ini di sini kita tunggu aja ya. Nah, di sini kan tadi kita udah nunggu, lalu di sini akan ada tabel dari t-values, R-square, dan lainnya. Nah, di sini kelihatan ya, ada path coefficient histogram. Nah, di sini sudah terlampir ya, terdapat original sample, sample mean, standard deviation, t-statistic, dan p-values. Nah, sesuai dengan yang diminta oleh Bu Sylvia, bahwa kita harus interpret satu-satu, bahwa kita ini lihat path coefficient histogramnya terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat ya, assurance per loyal. Sesuai dengan di sini yang kita tahu, path coefficient itu nilai path coefficient itu menunjukkan signifikasi dan kekuatan hubungan tersebut untuk berbagai variabelnya. Nah, nilai path coefficient berkisar antara -1 hingga +1 itu semakin yang mendekati nilai +1, maka hubungan kedua, hubungan antara variabel itu semakin kuat. Contohnya seperti di sini assurance dan loyal. Nah, hubungan yang semakin mendekati -1 mengindikasikan bahwa hubungan itu ialah negatif. Seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi, balik lagi ke sini untuk coefficient ya. Untuk di path coefficient itu terdapat di statistik dan p-values. Di statistik ini menggambarkan hasil yang signifikan. Nah, apabila tidak statistiknya itu lebih dari 1,96 atau 1,96 itu menggambarkan signifikan, hasil yang signifikan. Sementara di sini p-values menunjukkan angka merah, yakni angkanya itu
0,87, 0,816 dikarenakan di statistik ini lalu, yang terakhir itu, karena kita sudah mendapatkan sudah menginterpretasikan p-values, tadi kita lupa untuk menjelaskan tentang VIF yang berada di PLS algoritma. Nah, di VIF ini, collinearity statistik ini, nah collinearity statistik ini apa? Ialah indikasi yang kuat untuk mengetahui bahwa fenomena terjadinya interkolerasi variabel ini ada atau tidak dan bagus atau tidak. Nah, VIF yang kurang dari 10 atau nilai toleransi itu lebih dari 0,01. Nah, di sini sesuai yang kita lihat ini banyak ya angka warnanya, ada yang warna hijau, hitam, dan warna merah. Nah, angka yang berwarna merah ini menunjukkan bahwa lebih dari 0,5. Nah, yang lebih dari 5, sorry. Nah, yang bagus itu ialah di bawah 0,2. Nah, makanya di sini tuh rata-rata hijau dan salah satunya ini warnanya merah karena sudah dianggap melewati batas seperti itu. Jadi sudah tidak signifikan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas analitik bisnis topik PLS. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya. Selamat malam.